Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifi Indrasari. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode simplex using R. Mengingatkan kembali, apa itu riset operasi? Riset operasi adalah metode kuantitatif yang berupa teknik-teknik matematika dan statistika yang digunakan untuk membuat keputusan manajerial. Pada dasarnya, riset operasi merupakan problem solving mengenai masalah-masalah dalam pengoperasian sebuah organisasi, baik industri kecil, menengah, maupun besar. Pada video sebelumnya, metode grafis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan program linier pada kegiatan praktikum pertama hanya dapat digunakan pada persoalan yang memuat dua variabel keputusan. Apabila variabel keputusan pada persoalan program linier lebih dari 2, maka dapat digunakan metode simplex. Metode simplex dapat digunakan untuk persoalan memaksimumkan atau meminimumkan. Variabel tambahan yang digunakan dalam fungsi batasan disebut variabel slack apabila fungsi batasannya bertanda kurang dari sama dengan 0. Dan variabel surplus apabila fungsi batasannya bertanda lebih dari sama dengan 0. Berikut merupakan langkah-langkah metode simplex. Yang pertama yaitu merubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang kedua, mentabulasikan persamaan-persamaan yang diperoleh pada langkah 1. Yang ketiga, menentukan variabel yang masuk basis. Keempat, menentukan variabel yang keluar basis. 5. Menentukan persamaan pivot baru. 6. Menentukan persamaan-persamaan baru selain persamaan pivot baru. 7. Lanjutkan perbaikan-perbaikan. Berikut merupakan studi kasus. Sebuah perusahaan memproduksi 3 jenis produk berbeda menggunakan 2 jenis bahan baku A dan B. Masing-masing bahan baku tersebut hanya tersedia sebanyak 300 dan 400 unit. Tabel berikut ini menyajikan kebutuhan setiap produk akan bahan baku A dan B. Keuntungan setiap unit dari produk 1, 2, dan 3 adalah 40.000, 30.000, dan 60.000. Kemudian, hitunglah jumlah produk 1, 2, dan 3 yang harus diproduksi supaya diperoleh keuntungan maksimum. Sebelum mencoba di R, deskripsikan terlebih dahulu persoalannya. Kemudian, kita mendefinisikan variabel keputusan untuk X1 yaitu produk 1, X2 yaitu produk 2, dan X3 yaitu produk 3. Dengan fungsi tujuannya adalah Z 40.000 X1 ditambah 30.000 X2 ditambah 60.000 X3 dengan fungsi batasan seperti pada tabel berikut. Kita akan menyelesaikan studi kasus tersebut menggunakan R. Dalam R sendiri, kita memerlukan package boot. Bagi yang belum terinstall package-nya, silahkan diinstal terlebih dahulu. Setelah itu, aktifkan package tersebut menggunakan sintaks library. Pertama, set objective function. Dengan 40.000 adalah produk 1, 30.000 untuk produk 2, 60.000 untuk produk 3. Langkah kedua yaitu set matriks dengan jumlah baris yaitu 2 dan ditulis berdasarkan baris. Selanjutnya yaitu set ketersediaan bahan baku dengan 300 yaitu ketersediaan bahan baku A, 400 yaitu untuk bahan baku B. Terakhir yaitu menentukan final value dengan argumen yaitu A adalah vektor dengan panjang n yang memberikan koefisien fungsi tujuan. A1 adalah matriks koefisien dengan panjang M1 untuk jenis kendala tipe kurang dari sama dengan. B1 diperlukan jika A1 diberikan.
A2 adalah matriks koefisien dengan panjang M2 untuk jenis kendala tipe lebih besar dari sama dengan. B2 diberikan jika A2 diperlukan. A3 adalah matriks koefisien dengan panjang M3 untuk persamaan kendala. B3 diperlukan jika A3 diberikan. Dalam studi kasus kita, argumen yang diperlukan yaitu A1 dan B1. Dengan A adalah objective function, A1 adalah constraint, B1 adalah ketersediaan bahan baku. Kemudian, tujuan kita adalah memaksimalkan, maka maksi adalah true. Dari output yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah produk X1 yang harus diproduksi agar memperoleh keuntungan maksimum adalah 0. Jumlah produk X2 yang harus diproduksi adalah 100. Jumlah produk X3 yang harus diproduksi adalah 66,67. Dengan keuntungan maksimum yang kita peroleh sebesar 7 juta. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.